Wahai ayah, sebenarnya hari ini kita berjalan-jalan ke suatu tempat, saya akan membunuh ayah. Menangislah sang ayah. Ayah mau menangis, terserahlah, saya nggak akan mengendurkan semangatku. Saya akan tetap akan membunuh ayah. Saya tetap akan membunuh ayah. Sang ayah menangis dan mengatakan, wahai anakku, saya menangis bukan karena saya takut engkau akan membunuh saya. Tapi kalau engkau ingin membunuh saya, pergilah ke depan lagi. Di depan sana nanti ada sebuah batu besar. Loh, kok bisa? Kok ayah tahu? Iya, wahai anakku, inilah balasan bagiku. Balasan apa, wahai ayah? Dulu sayalah yang membunuh kakekmu di batu besar depan sana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama kisah inspiratif berikutnya, anak yang berbakti dengan anak yang durhaka. Dalam sebuah kafilah berangkat haji, ada dua orang yang menarik terus dipandang oleh masyarakat di waktu itu, oleh kafilah tersebut, yaitu dua orang yang wajah mereka mirip, selisih mereka lebih kurang sekitar 20 tahun, tapi yang satu menggendong satu lainnya. Begitu sampai tanah suci, yang menggendong ini terus menggendong ketika melaksanakan tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf di Arafah. Di waktu itu salah seorang di antara mereka menanyakan, wahai bapak, apa gerangan bapak duduk sedangkan yang satu lagi menaungi bapak dari terik matahari? Lalu bapak tersebut mengatakan, wahai anak, saya ini orang yang sudah tua. Usia saya sudah 70 tahun. Tidak sanggup lagi saya berjalan. Letih, lemah kaki saya. Lalu siapa beliau, Pak? Itu anak saya. Selisih kami lebih kurang 20-an tahun. Jadi apa gerangan, Pak? Kok bisa anak bapak itu begitu soleh? Alhamdulillah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua saya masih hidup, saya juga dulu melakukan hal yang sama. Saya menghajikan ayah saya gendong hingga ke kota Makkah, pelaksanaan manasik haji semuanya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada saya bukan hanya balasan yang serupa, tapi anak yang jauh lebih berbakti kepada saya daripada baktinya saya kepada ayah saya dahulu. Dulu ketika di Arafah, saya memayungi ayah saya. Begitu letih, saya duduk di sampingnya, dan Allah anugerahkan kepada saya anak yang menaungi saya dengan tubuhnya sendiri, dan tidak pernah dia mengeluhkan, dan dia tidak beranjak dari tempat berdirinya demi menaungi saya. Masya Allah, ternyata al jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita buat, begitulah yang akan kita dapatkan. Terutama berbakti kepada orang tua kita. Kita teringat dengan Nabi Ismail berbakti kepada Nabi Ibrahim, luar biasa. Walaupun akan disembelih pun Nabi Ibrahim, if'al ma tu'mar ya abati, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena dahulunya Nabi Ibrahim juga berbakti kepada ayahnya. Walaupun Azar tidak mau memeluk agama Islam, tapi Nabi Ibrahim terus berbakti kepada ayahnya. Sekarang kita akan beranjak kepada sebuah kisah hidup dalam rumah tangga seorang suami, istri, dan anaknya laki-laki. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sang anak semakin besar. Sang anak sekarang sudah sekolah di SMA. Ternyata ibunya meninggal dunia. Tinggallah mereka berdua, sang ayah dengan anaknya. Sang anak sudah kuliah, sang ayah sudah mulai sakit-sakitan. Selepas kuliah, sang anak menikah.
Setelah menikah, selang beberapa waktu sang anak pun memiliki anak. Namun sang ayah semakin lama semakin tua, makan harus disulang, dan ada kalanya kalau pergi buang hajat harus dipapah, sehingga tiba ke suatu masa sang ayah buang kotoran di mana-mana, muntah di mana-mana. Sang istri pun mengatakan, "Wahai abangku, bawalah ayahmu ke panti jompo." Oh, tidak mungkin, tidak bisa. Nanti orang-orang akan mengatakan, oh ternyata sebatas ini kesabaran sang anak berbakti kepada ayahnya. Tidak akan. Lalu sang istri pun terdiam. Selang beberapa waktu, kondisi sang ayah semakin buruk, sampai sang istri mengatakan dan mengancam, "Wahai abangku, pilih saya atau pilih ayahmu. Tidak akan kau lihat bagaimana anak kita nggak mau makan, nggak selera makan karena melihat kotoran di mana-mana, muntah ayahmu di mana-mana." Sang suami berpikir, percekcokan, perseteruan dalam rumah tangga terus semakin hari semakin buruk, sehingga pada suatu hari sang anak mengatakan, "Wahai ayah, hari ini saya akan bawa ayah berjalan-jalan." Dengan senang gembira sang ayah mengatakan, "Baik wahai anakku." Lalu digendonglah, dipapah, ya, ayahnya dibawa berjalan-berjalan. Makin lama makin ke tengah hutan, makin lama makin ke tengah hutan. "Wahai anakku, kemana engkau akan bawaku?" "Wahai ayah, sebenarnya hari ini kita berjalan-jalan ke suatu tempat, saya akan membunuh ayah." Menangislah sang ayah. "Ayah mau menangis, terserahlah, saya nggak akan mengendurkan semangatku. Saya akan tetap akan membunuh ayah. Saya tetap akan membunuh ayah." Sang ayah menangis dan mengatakan, "Wahai anakku, saya menangis bukan karena saya takut engkau akan membunuh saya. Tapi kalau engkau ingin membunuh saya, pergilah ke depan lagi. Di depan sana nanti ada sebuah batu besar." "Loh, kok bisa? Kok ayah tahu?" "Iya, wahai anakku, inilah balasan bagiku." "Balasan apa wahai ayah?" "Dulu sayalah yang membunuh kakekmu di batu besar depan sana lagi." Terperanjat sang anak. Ternyata al jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita lakukan, begitu juga yang akan kita dapatkan, apalagi berkaitan dengan orang tua kita. Rasulullah SAW sabda, "Kullu dzunub yuakhiruha Allah." Semua dosa akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya hingga hari kiamat, kecuali ada 3 dosa yang disegerakan di dunia sebelum di hari akhirat. Nomor 1 adalah durhaka kepada orang tua, termasuk kezaliman dan memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dengan kedua kisah ini. Ramadan juga momentum bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat, karena kedua orang tua adalah jaminan terbesar bagi kita untuk meraih ridha dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awwalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.